Alhamdulillahi, segala puji milik Allah Rabbil Alamin. Dia adalah keberadaan, dia adalah kehadiran di semesta ini, bukan pencipta. Bukan pencipta. Kehadiran bukan pencipta. Ini salah fatal ya. Makanya kalau bukan ahlinya, jangan sok menafsirkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Bersahabat STV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami STV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, berkahkan rezeki dan kasabnya, diberkahkan umurnya, mudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Kali ini kami hadir yaitu dengan mengomentari ceramah seorang ustadz, yang mana dalam ceramahnya itu bahas surat Al-Fatihah, yang mana dalam kutipannya itu banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Beliau menafsirkan ayat Al-Quran itu secara serampangan ya, tanpa mengikuti kaidah-kaidah tafsir yang telah dirumuskan oleh ulama. Untuk lebih jelasnya, biar kita itu tidak penasaran dan juga tidak dianggap memfitnah, mari kita simak videonya. Rabbil Alamin. Hirob itu perang, makanya perang terus. Coba luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah, itu kalimat yang terpisah. Rabbil Alamin juga terpisah. Pertama yang akan saya tanggapi yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini disalahkan ya. Meskipun diwasol Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan seperti itu bacaannya. Tetap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi bukan berarti hak Alhamdulillahi itu nyambung satu kalimat dengan Rabbil Alamin, bukan seperti itu. Tetap walaupun diwasol Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan berarti satu kalimat. Dan tadi ya ini mengartikan hirob. Rabbil Alamin. Hirob itu perang. Nah ini kesalahannya di sini lagi. Hirob ya. Dalam Al-Fatihah tidak ada kata-kata hirob ya. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin seperti itu. Bukan hak bagian dari Rabbi, bukan. Haknya itu bukan bagian dari Rabb ya. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin seperti itu. Tidak boleh ada wakaf kemudian dilanjutkan. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan berarti hirob ya. Kemudian ya tadi yang dimaksud dengan hirob ya, diartikan hirob itu perang ya. Di sini yang perlu kita haruskan juga ya, kalimat yang bermakna perang itu adalah hak. Jadi harobah, harbun, peperangan, pakai hak bukan hak. Sementara Alhamdulillahi itu hak. Alhamdulillahi, segala puji lillahi, ialah bagi Allah. Hirob kalau pakai hak itu haroba, artinya
runtuh, roboh, atau lari maknanya. Mari kita buka di kamus atau di Google Translate. Tadi kalau hirop itu perang, sekarang pakai h, hirop bi. Hirop ya, apa artinya hirop? Ini kan tadi diartikan hirop itu perangan. Nih, hirop artinya melarikan diri. Dalam segi apa namanya? Makna dari perharfiahnya itu sudah salah. Hirop. Jadi hirobun, melarikan diri. Sekarang kita ganti haknya dengan hak. Haroba. Nah, kalau pakai hak baru perang. Kalau pakai hak perang, tapi kalau pakai hak itu lari. Kalau kita pakai kamusnya, ini kan Google Translate, karena ada yang tidak mau dengan Google Translate-nya ini. Kamus Arab Indonesia. Kita ketik di sini sama dengan yang tadi. Hirop. Terus artinya di sini melarikan diri, berlalu dengan cepat, melarikan diri, menyelamatkan diri, meloloskan diri, putar haluan, itu hirop. Sekarang kita ganti haknya, diganti dengan hak. Hirabu ahliyah, perang sipil, perang saudara. Di sini ada kesalahannya ya. Jadi dia mengartikan hirop itu peperangan ya. Dia tidak paham tentang gramatika bahasa Arab. Perlu diketahui pemirsa, bahwasanya dalam bahasa Arab ya, jangankan beda huruf, beda harokat pun maknanya sudah beda. Makanya kita jangan sembarangan. Terutama kita dalam menerjemahkan Al-Quran, kita jangan sembarangan. Kalau bukan ahlinya, tidak usah sok-sokan menerjemahkan Al-Quran. Ada ada aturannya dalam menerjemahkan Al-Quran itu, ada rumusannya. Tidak seenaknya sendiri kita menafsirkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man fassarol Qur'ana bi ra'yihi." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, yaitu tanpa kaedah-kaedah tafsir, tidak paham nahwu sorof, tidak tahu bahasa mantik dan balaghah dan lain sebagainya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempatnya di neraka. Apalagi ini pas kemudian diupload di YouTube. Dan nanti berapa orang yang disesatkan, kan umpamanya orangnya terkenal, pas nonton sampai jutaan orang, kan sudah jutaan orang yang disesatkan. Apalagi yang nonton umpamanya orang Arab. Iya, kalau orang yang paham yang menonton Al-Quran bisa diluruskan. Tapi kalau orang awam yang tidak ngerti apa-apa, nah ini kan orang awam tambah disesatkan. Jadi tolonglah siapapun tidak belajar agama ya. Bukan agama, bukan bidangnya. Jangan sok-sokan ikut membahas tentang agama, apalagi tentang Al-Quran. Kalau tidak pernah belajar tentang tafsir Al-Quran, tidak belajar tentang hadis, ya jangan sok-sokan membahas keduanya ini, bukan bidangnya. Rusak nanti ini. Agama menjadi kacau. Bukan bidangnya dibahas. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah Rabbil Alamin. Dia adalah keberadaan, dia adalah kehadiran di semesta ini, bukan pencipta. Bukan pencipta.
pencipta. Dalam kedua kitab itu, dalam kedua tafsir itu, ulama menafsirkan Rabbil alamin ay al-maliki yang memiliki dan juga kholiki yang menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tadi diartikan kehadiran bukan pencipta. Ini salah fatal ya. Makanya kalau bukan ahlinya ya, apalagi cuman kuliahan yang hanya sebentar itu, jangan sok menafsirkan Al-Quran. Kalau bidangnya bukan bidangnya, jangan menafsirkan Al-Quran, bahaya. Ini masalah sensitif, ini masalah prinsip, masalah keyakinan. Jangan macam-macam dengan Al-Quran, jangan sembarangannya. Nah, salah paham bila sesat nanti ini. Di zaman akhir ini makin banyak orang yang aneh-aneh ya. Termasuk ya ini orang yang tidak ngerti agama, ngomong agama. Ini bahaya pada pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak paham agama, jangan membahas masalah agama. Sesuaikan dengan bidangnya. Kalau dia lebih menekuni pertanian, ya bahaslah, buatlah YouTube masalah pertanian. Kalau dia bidangnya bidang jalan tol, ya bahas, buatlah YouTube bidang jalan tol. Kalau dia bidangnya dalam seni dan sains, buatlah YouTube, buatlah konten di bidang seni dan sains. Ya, meskipun ngebet nge-YouTube ya, sesuaikan dengan keahliannya. Saya hobi, meskipun hobi kalau bukan bidangnya kan rusak ini. Jadi tolonglah ya, pada saudara-saudara yang bukan ahlinya, jangan membahas tentang yang bukan ahlinya, termasuk terutama dalam masalah agama. Jangan main-main agama, masalah Quran, hadis, jangan main-main. Ini masalah hukum, masalah keyakinan. Rusak nanti akidahnya itu, hancur akidahnya umat. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.